Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uliyatul Musyarafatil Maula dari Ma'had Ali Nurul Qadim, Paiton, Probolinggo. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih kepada Bapak Juri karena telah memilih saya sebagai salah satu finalis esai 2021. Pertama, saya ingin memberi alasan kenapa saya memilih judul Ingin Menangis Tapi Lupa Nada. Karena dari tulisan saya ini, saya mewakili semua rakyat kecil yang ada di Indonesia yang tidak bisa apa-apa, sedangkan pemerintah tidak bisa memberi apa-apa. Dalam hidup ini, ada yang pandai mencari jalan dan pandai mencari alasan. Kita hidup di masa yang mana ketenaran menjadi makhluk bumi. Begitu mudahnya orang barat mempermak dunia kita. Dan ironisnya, kita langsung suka. Tanpa bertabayun dulu, apa gunanya, apa efeknya, positif, negatif. Enggak, kita langsung mengikuti semua yang dibawa oleh orang barat. Zaman yang terpaksa mengakui bahwa teknologi menjadi bahannya. Kita sudah terlanjur tenggelam di lautan modern. Ingin mengambang, kita tak bisa. Terlalu tenggelam, kita akan mati sia-sia. Bagaimana kita tenggelam sambil minum air? Nikmati yang ada, tapi ambil baiknya saja. Pada tahun 2017, Kiai Haji Maimun Zubair berkata kepada para ulama muda di Indonesia, ikuti zaman, termasuk ikuti teknologi informasi. Pada tahun 2017, Kiai Haji Maimun Zubair berkata, ikuti zaman teknologi termasuk mengikuti teknologi informasi. Tentang negara. Sebuah negara dilihat bagaimana pemimpinnya dan bagaimana aparat-aparatnya. Di pihak ini korupsi. Yang di sana suap menyuap. Rakyat sengsara. Mereka enak, sultan dengan uang rakyat. Pengangguran belum diminimalisir. Janji mereka saja ingin membuat rakyat sejahtera. Sekarang buktinya mana? Kok bisa? Alasan mereka hanya satu. Maaf, masih ada urusan yang lebih penting. Kami para rakyat ingin menghardik tapi tak berani karena orang kecil. Kami benci janji yang menjadi maaf. Syekh Mutawalli Sya'rawi berkata, jika ada orang miskin di negara muslim, maka ketahuilah bahwa di sana ada orang kaya yang mencuri hartanya. Pandemi yang mempertaruhkan dan menyengsarakan banyak orang tak membuat politikus itu berhenti untuk memperkaya diri sendiri. Mungkin kita tidak kaget, tapi bukan berarti kita harus maklum. Tapi wajar dan sangat pantas bagi kita untuk marah. Rasulullah bersabda, kehancuran kaum sebelum kalian karena jika ada pemerintah yang mencuri hartanya, dia membebaskannya. Sedangkan jika ada rakyat kecil yang mencuri hartanya, dia menghukumnya. Demi Allah, jika Fatimah putriku mencuri, aku akan memotong tangannya. Islam jaya karena pemimpinnya seperti Rasulullah, adil, tegas, mengayomi rakyatnya. Tapi kita tak akan pernah bisa meniru seluruh sifat Rasulullah. Ambil satu saja yang paling bermanfaat. Jangan berebut menjadi pemimpin jika belum siap untuk memimpin. Jadilah pemimpin yang bisa menyelesaikan masalah, jangan menjadi pemimpin yang malah membuat masalah. Syubbanul yaum imamul ghadi. Pemuda sekarang, pemimpin masa depan. Kita adalah para remaja dari lingkungan kurang asih dan asuh pemerintah. Dan bagaimana kita membuat skenario drama yang bisa mengubah Indonesia, mengubah bangsa ini menjadi lebih baik. Mereka berkata, memangnya santri bisa apa? Ya itu saja. Kata siapa? Kita punya panglima bernama Muhammad. Panglima seadil-adilnya panglima dan setegas-tegasnya jenderal. Aparat kita bernama kiai. Dua manusia yang dekat dengan zat yang membuat pijakan kita yang bernama bumi. Imam Al-Ghazali berkata, jika kamu ingin mengetahui nasib bangsanya, maka lihatlah pemudanya. Jika pemudanya hanya foya-foya, malas-malasan, bagaimana nasib bangsanya? Pak Karno berupaya memerdekakan Indonesia, bukan hanya perang, tapi wirid berjam-jam.
ulama di Karipno. Nah sekarang ulama kok dibantai, habaib dituduh macam-macam. Gimana Indonesia ini mau didoakan Rasulullah? Wong putune dituding macam-macam. Berdirinya sebuah negara berlambang Garuda, berdasar Pancasila, merajut banyak peristiwa. Tak ada dalam perang Mahabharata, tak ada dalam peristiwa dunia, yang ada hanya di sejarah Indonesia. Buka mata Indonesia. Peradaban mana yang menelan eratnya Pak Karno dengan ulama? Apa alasan Tuhan membalik semuanya? Ulama diasingkan, orang barat dengan lagaknya dibanggakan. Apa salah Indonesia hingga Tuhan mendatangkan wabah yang tak nyata adanya? Sebenarnya kita ini tertipu. Takut virus tapi tidak takut Tuhan. Terluka, melukai, luka-luka menganga karena ulah manusia sendiri. Korbannya siapa? Ya kita. Generasi pendidikan dijerat, tempat peribadahan dihambat. Sedangkan diskotik, tempat maksiat digelar di mana-mana. Sedangkan majelis terpaksa vakum dari dunia keramaian. Lalu kapan kita doakan negara? Dengan nada apa tangisan bangsa ini terdengar? Dengan nada yang paling keras pun. Demo di mana-mana, sedangkan mereka tetap pura-pura tidak mendengar. Dengan nada keras pun tak berguna, apalagi menangis dengan nada senggukan. Sebenarnya kita ingin mengerang, tapi nanti mereka kira kita bukan manusia. Kita belajar tahu diri, menjadi bermanfaat, tidak berusaha membunuh generasi, apalagi membantai negaranya sendiri. Nasib negara tergantung kita. Semangat tanpa batas, karena negeri ini tak butuh orang pemalas. Kita niatkan jihad, menggeser Indonesia menjadi li'i'la'i kalimatillah. Kitalah yang harus menegakkan, memberantas korupsi. Hak asasi wajib kita minta, tapi jangan pernah melupakan kewajiban. Kewajiban tetap menjaga Indonesia fi dinillah. Indonesia sekarang sudah terlanjur begini. Jangan fokus tentang apa yang sudah terjadi, tapi bagaimana kita bisa mengubah Indonesia menjadi lebih baik lagi. Di pesantren ada banyak organisasi. Dari sanalah kita diajarkan memimpin, adil, tegas, dan mengayomi anggotanya. Belajar menyesap cacian menjadi motivator handalan. Manusia diciptakan memang sejatinya untuk dibenci. Karena Rasulullah pun manusia sempurna dikelilingi para pendengki. Sukses itu bukan sesuatu yang rumit, tapi bagaimana caranya kita mengelola. Punya motivasi, punya misi, tapi tidak ada aksi, maka itu melamun. Punya motivasi, punya aksi, tapi tidak ada misi, maka itu keliru. Punya misi, ada aksi, tapi tidak ada motivasi, maka itu tangguh. Sukses bisa kita raih jika motivasi, misi, dan aksi berada dalam satu cakupan. Maka makosid kita ialah mengubah negara ini bukan menjadi lebih buruk, bahkan tenar di mata Allah dan trending di muka bumi. Indonesia butuh penerus yang berprestasi, karena tanpa prestasi, apa yang akan kita banggakan kepada rakyat? Tapi jangan lupa dengan takwa Allah, agar kita punya bahan untuk kita banggakan di hadapan Allah. Setidaknya kita berguna dulu, karena Islam itu mengendalikan, bukan melampiaskan. Fa'ilam tanfa'uhu fala tadurruhu. Jika tidak bisa bermanfaat, minimal jangan membahayakan. Masa depan adalah akibat dari ikhtiar kita saat ini. Sikap adalah perbuatan simpel, namun bisa menjadikan perubahan besar. Ingat, nasib negara tergantung kita. Sekian dari saya, karena kelebihan saya bersanding dengan kesalahan. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.